الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah jamaah, sebelum kita masuk ke tema kita nih, aku mau ngajak jamaah untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kisah pemuda yang hadir di pemakaman sang ibu menggunakan baju tahanan viral di media sosial. Pasalnya, video tersebut memperlihatkan momen sedih sekaligus mengharukan pemuda bernama Rulan Ginoga 18 tahun. Ia baru saja kehilangan sang adik pada sebulan yang lalu, dan kini ia harus kehilangan ibunda yang meninggal dunia. Rulan hadir ke rumah menggunakan baju tahanan berwarna orange dan didampingi oleh pihak kepolisian. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aduh sedih banget ya Ustadz Syam, Habib, Ustadz Maulana kalau kayak gitu ya. Ya Allah. Rasanya udah nyesel terus nggak bisa, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Itu namanya penyesalan. Karena kita yang namanya manusia itu kalau udah ke bawah hawa nafsu, lepas kontrol, kadang-kadang kita udah yang dilakuin tuh udah nggak masuk akal aja. Nah ujung-ujungnya kita menyesal. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah sesal tiada ujung. Ustadz Maulana, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Ibu Caca. Iya, Aduh ini mulut selalu berkata Ibu Caca. Jangan dong. Tapi kalau di sini kan temennya jadi Ustadz Caca, Maulana, temennya. muridnya Ustadz Maulana. Mungkin kalau di tempat sana, Masya tempat Allah. tugasnya suami, tempat mengabdi Masya harus Allah. dipanggil Ibu. Masya Kalau di Allah. sini Caca. Iya dong, langsung aja supaya santai nih Ustadz. Iya. Ustadz kalau udah ngomongin orang tua, apalagi udah ngomongin masalah kita durhaka terhadap orang tua. Aduh nauzubillah min dzalik Ustadz. Hati tuh rasanya gemeter, rasanya tuh kayak gitu. Nah tapi kalau udah kejadian nih, nauzubillah min dzalik ya, udah kejadian, kita pernah melakukan sebuah perbuatan durhaka terhadap orang tua kita dan orang tua kita sekarang sudah meninggal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah taubat kita dan maaf kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon tausiahnya. Makasih banyak Caca, Habib dan Ustaz Sam. Apa dulu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Luar biasa hari ini kita membahas tentang penyesalan. Dan bagusnya kita bahas sekarang, sekalipun dalam artian mungkin kita pernah berbuat kesalahan. Namun kita menyesal sekarang supaya tidak menyesal di kemudian hari. Tepatnya di hari kemudian. Dan di saat kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Nah, penyesalan yang tadi kita angkat ini, yang ditanyakan oleh Caca, gimana tentang penyesalan akibat durhaka kepada orang tua? Bagaimana cara tobatnya bagi anak yang sudah durhaka? Maka kategori bertobat dari dosa, maka bersegeralah untuk menghentikan dosa itu. Sekali lagi, bersegeralah untuk menghentikan dosa itu. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal?
Dia menyesal. Baguslah, menyesal. Tapi bagaimana dengan kalau orang tua sudah meninggal? Ingat, berbakti kepada orang tua itu tidak ada hentinya. Sekali lagi, tidak berhenti berbakti kepada orang tua meskipun orang tua itu sudah berpulang ke rahmatullah. Kita masih bisa mendoakan, bersedekah untuknya, bersilaturahmi dengan orang-orang yang dikasihinya, saudaranya, sahabatnya. Dan apalagi ada tekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Dengan cara apa? Memperbaiki diri. Dan makanya kalau tobat syaratnya menyesal, berhenti, bertekad, berjanji. Namun karena ini ada kaitannya dengan orang, manusia, maka harus mengembalikan hak pemiliknya. Atau kategori bahasanya adalah meminta maafnya, meminta ridhonya. Nah, kalau masih hidup orang tua, maka sosok anak mendatangi orang tua untuk membahagiakan. Kata Nabi, kembalikan senyuman orang tuamu yang kau sudah membuat dia menangis. Kembalikan senyuman orang tuamu yang engkau sudah kecewakan. Kembalikan perasaan orang tuamu yang kau sudah sakiti. Ayo, ingat, orang tua sebelum kita minta maaf, sebenarnya dia sudah maafkan kita. Saya yakin, sekalipun berkata pergi, tapi hatinya berkata balik. Balik. Coba, orang tua mana? Pasti dia tetap menangis. Bisa jadi tiap malam mendoakan kau. Walaupun mulutnya ngoceh. Tapi sebenarnya di hatinya itu luar biasa. Dia ada doa di situ. Mohon maaf, bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Datangi kuburnya, bersedekahlah untuk dia. Dan perlihatkanlah kesungguhan untuk bisa menyadarkan diri. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini mungkin buat orang tua, buat anak-anak yang orang tuanya masih lengkap, itu pintu surganya masih lengkap ya Ustaz. Luar biasa, karena memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang, maka membuka pintu rahmat kasih sayang Allah. Masya Allah, biasanya turning pointnya itu kita kalau udah ngelihat orang tua kita terbujur kaku. Nah itu udah speechless, mau ngelakuin apa lagi, mau ngulang yang kemarin udah gak bisa biasanya. Mandikan, sholatin, Anda yang melakukannya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Sekarang kita mau belajar sama Ustadz Syam nih. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam Kak Caca. Berbicara tentang kezoliman. Ada yang bilang kalau kita melakukan sebuah kezoliman itu bisa menutup pintu rezeki buat diri kita sendiri Ustadz. Siap. Nah terus kalau misalkan ternyata kita baru sadar, namanya manusia kan pasti pernah kepleset, pernah dosa. Terus sekarang kita sadar, kita minta ampun sama Allah, kita bertaubat. Apakah dengan kita minta ampun tersebut pintu rezeki kita yang tadinya ketutup bisa kebuka lagi? Terus gimana caranya Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Mam, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, ditanyakan apakah ketika seseorang berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi zalim itu banyak, bukan hanya menyakiti perasaan, bukan hanya menyakiti fisik, tapi zalim itu mengambil hak orang lain atau mengambil hak orang lain yang mana dia menikmati sebuah hak yang sebenarnya bukan milik dia, atau menghalangi hak orang lain. Subhanallah, itu semua termasuk kezaliman di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, dalam sebuah riwayat, Allah katakan, sungguh aku mengharamkan kezaliman di antara hambaku dan aku mengharamkan diriku zalim terhadap hambaku. Jadi Allah itu tidak pernah zalim kepada kita. Termasuk di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah menyayangi hamba-hambanya, meskipun kita berbuat dosa, kita berbuat zalim, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima, namun kezaliman kita belum terhapus. Kenapa? Karena kezaliman itu bukan yang namanya dari hamba kepada Allah, tapi dari hamba kepada hamba yang lainnya. Maka mesti seharusnya seorang yang telah berbuat zalim terhadap orang lain, dia meminta maaf, meminta ridhonya kepada orang lain. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika kita telah berbuat zalim, baik itu kepada orang lain, baik itu kepada diri kita sendiri. Karena ada juga orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa itu? Orang yang tidak sholat tuh zalim terhadap dirinya sendiri. Karena dia merugikan dirinya sendiri. Orang yang berbuat maksiat, dia bukan zalim terhadap Allah, tapi dia zalim terhadap dirinya sendiri. Maka kata Allah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, zakarullah. Segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah menyiapkan siksa bagi orang-orang yang zalim. Allah tidak menyediakan surga bagi orang-orang yang zalim. Zakarullah. Kemudian setelah itu fastaghfaru lidzunubihim. Lalu memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah itu sudah cukup? Ada seseorang yang termasuk muflis di akhirat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang muflis? Mereka yang menjaga salatnya, mereka yang menjaga puasanya, mereka yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjaga hubungannya sesama manusia. Dia pernah zalim terhadap orang lain. Dia pernah menyakiti perasaan orang lain. Lalu dituntutnya nanti di akhirat. Makanya pertanyaannya, gimana kalau udah meninggal orangnya? Gimana supaya rezeki kita bisa mengalir lagi? Maka cari keluarganya. Sambung silaturahim terhadap keluarganya. Mungkin kita pernah zalim terhadap anaknya, maka cari orang tuanya jikalau orang tuanya masih hidup. Kita zalim kepada orang lain, cari saudaranya jikalau saudaranya masih hidup. Berbuat baik kepada keluarganya, insya Allah juga menyenangkan hati orang yang telah kita zalim berada di alam barzakh sana. Namun tetap ada pertanggungjawabannya di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalim karena bahaya banget nih. Susah pertanggungjawabannya karena bukan kepada Allah tapi kepada sesama manusia. Wallahu taala alam. Masya Allah, artinya habluminanas itu sama pentingnya dengan habluminallah gitu. Betul. Jadi nggak hanya sholatnya aja yang bagus, zikir hafalan Qurannya bagus, tapi harus juga berbuat baik. Betul, tapi penting, sangat penting hablum minallah karena yang dikategorikan Nabi itu adalah orang yang bangkrut. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama Allah sama sekali, apanya yang bangkrut? Udah bangkrut duluan gitu. Oh, jadi pokoknya pertama adalah hablum minallah, habis itu hablum minanasnya harus dijaga. Betul. Gitu. Baik, jazakallah khair Ustadz Syah, Masya Allah. Habib Usman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Habib? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beb, zaman sekarang nih, kan lagi zamannya pelakor, ya kan? Itu kan mengambil hak orang, hak yang bukan buat dirinya dia. Tapi yang namanya manusia tiba-tiba misalkan pelakornya ini nyesel gitu. Aduh, dia nyesel kan. Dia tahu itu sebuah perbuatan yang salah dan dosa. Apakah penyesalannya dia itu gimana caranya supaya dia bisa mengembalikan keberkahan hidupnya. Dan apakah itu bisa menjadi penghapus dosanya dia. Dan kalau pelakornya yang direbut ini ternyata udah jadi suaminya dia. Tapi kan dia udah nyakitin mantan istrinya gitu loh Bib. Duh, panjang banget ya ribet kalau udah ngomongin masalah ini. Tapi menarik. Poinnya adalah siapapun yang bertobat minta ampunan kepada Allah pasti Allah ampunin. Karena Allah Ghafurur Rahim. Pasti diampunin sama Allah. Terus pertanyaannya gimana caranya mengembalikan keberkahan hidup. Kan udah nyakitin hati perasaan wanita lain. Keberkahannya minta ampun, taubat dan nasuha, selesai. Baik. Belum selesai. Tapi ada yang menarik. Oh, kalau menarik berdiri. Kalau ada yang menarik berdiri Bib. Ya boleh. Maulana Ustaz Silakan, Sam. Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti unsari wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini insya Allah tausiah yang luar biasa dari guru-guru kita bermanfaat bagi kita di rumah dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita harus meluruskan nih. Kalimatnya harus dilurusin terlebih dahulu. Merebut suami orang atau suami yang gatal. Kan ini menarik nih. Merebut suami orang atau suami yang gatal. Atau perempuan tersebut berzina atau menikah. Ya kan? Inilah yang harus kita pahamin bersama. Dasar hukum menikah, dasarnya kita harus paham. Di dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Boleh nikahi oleh kamu 2, 3 atau 4, bebas. Tetapi harus adil. Kalau adil nggak boleh. Yang menariknya di sini, menggoda suami orang, dia menggoda nih. Perempuan datang dia goda, tujuannya hanya untuk berzina dan dia jelek-jelekin istri pertamanya. Atau dia belum menikah bahkan, istrinya dijelek-jelekin untuk apa? Untuk benci terhadap istrinya. Suami tersebut jadi benci terhadap istrinya, ini namanya tahbib. Ini yang bahaya. Wa man absada imra'ata 'ala zawjiha falaysa minna. Kalau mereka
yang merusak hubungan, makna yang merusak nih mengganggu, merebut suami orang, diambil suami orang, istri orang, ya kan? Suaminya diambil dengan zina, merebut istri orang agar istrinya itu meminta cerai kepada suaminya, ini yang dikatakan takhbib, ini yang berbahaya. Dan ini adalah bukan bagian daripada bagiannya Nabi besar Muhammad SAW, bukan golongannya Rasulullah, bukan daripada bagian umatnya Rasulullah. Ini yang harus ditekankan. Oleh karena itu, sekarang kalau ditanya, kalau misalkan suami yang gatel, cari sini, cari sana, cari sini, cari sana, siapa yang harus disalahkan? Apakah perempuan selalu disalahkan? Nggak begitu poinnya. Poinnya kita lihat dulu, arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata laki kita emang suka cari perempuan lain, jadi lakinya yang disalahkan. Oh ternyata perempuan itu emang gatel, ganggu, godain untuk berzina, ini takhbib. Nah ini nggak benar, ini perempuan ini yang dapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ternyata misalkan lagi, oh ternyata suaminya nikah sama di sana, ya kan? Atau nikah siri dan lain sebagainya, itu urusan suaminya. Atau pembinor, dia ngerebut bini orang agar terjadi sebuah perceraian terhadap suaminya, istrinya menggugat cerai suaminya. Ini yang takhbib, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya poinnya adalah perzinahan itu yang dilaknat Nah. ya BPA. Perzinahannya itu nauzubillah min dzalik. Insyaallah Allah selamatkan kita semua dari Amin, perbuatan ya Rabbal hina Alamin. tersebut. Ustadz Maulana, afwan banget nih Ustadz nih. Kenapa? Ada sesuatu yang aku seselin banget Ustadz. Apa itu? Tapi aku malu. Tadi pagi sarapannya kepedesan Ustadz. Aku mohon Makan izin. burgot. Aku mohon izin dulu. Pedes banget Ustadz. Mohon izin ya, afwan Ustadz. Oh iya. Ya Allah. Lah dia pada pergi lagi. Aduh gimana nih Habib? Gimana? Sedang bawa acara nih. Aduh, tidak ada kapten kita. Begini aja, gimana kalau kita akan lanjutkan pembahasan ini, penyesalan yang tidak ada akhir setelah yang satu ini. Karena masih banyak mau kita bahas. Ya jangan kemana-mana ya jemaah, setelah yang satu ini kita akan lanjut. Jamaah, alhamdulillah. Aduh ya Allah. Gimana?